Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hidup kami yang tidak habis-habisnya ya Tuhan berhenti mengasihi kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami semua ingin mendengarkan sedikit firman-Mu. Tuhan tolong siapkan hati kami ya Tuhan. Tuhan tolong berikan Roh Kudus-Mu, semoga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu saja ya Tuhan. Tuhan tolong urapi hamba-Mu ini, semoga apapun yang hamba ucapkan hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Dan semoga ini semua bisa menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan dan bagi saya pribadi juga ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat Sabat semuanya. Hari ini tema kita berjudul tentang pelayanan ya, yang seperti sudah disampaikan sama Bang Mike. Di mana setelah sekian lama sudah nggak pernah membawakan sedikit firman, sekarang saya diminta akhirnya kembali untuk mencoba membawakan firman Tuhan. Semoga nanti kita bisa membahas ya semua firman ini bersama-sama tentang pelayanan ini, tentang saling melayani. Oke. Di mana saya sudah kebetulan menyiapkan materi ini sudah 2 minggu yang lalu ya. Jadi kebetulan Jumat setiap di Prodika itu juga ada ibadah kayak gitu. Dan 2 minggu yang lalu Bang Mike minta saya untuk coba dulu bawa di hari Jumat biar pemanasan gitu, biar lebih gak grogi gitu saat nanti Andika membawakan di hari Sabat ini kayak gitu. Nah, oke, thank you. Ya, jadi saat kemarin saya menyiapkan untuk apa sih melayani dari Alkitab gitu ya, apa arti dari melayani, dan juga saya selain melihat dari Alkitab, saya coba juga ngeliat di internet, bahkan juga ngeliat ChatGPT. Nanti kita bahas semua tuh, materi-materi yang sudah disiapkan dari kemarin-kemarin. Dan juga saya mencari gambar-gambar ya, yang menunjukkan bagaimana sih melayani itu. Jadi kayak ini ada salah satu gambar yang menarik perhatian saya pas kemarin cari-cari ya, tentang gambar melayani, untuk menjadi gambar utama dari khotbah singkat hari ini. Dimana seperti yang kita lihat di sini, ini gambar seorang kakek ya yang sudah tua, yang sudah perlu jalan menggunakan tongkat, tetapi dibantu oleh seorang ibu yang masih belum setua kakeknya untuk berjalan dengan lancar di suatu taman ya, suatu jalan bersama. Mungkin mereka habis beli ya kebutuhan dari pasar untuk mungkin makan bersama kayak gitu. Dimana terlihat di sini mereka saling senyum ya, saling mengasihi satu sama lain dan saling membantu satu sama lain. Di mana kelihatan ya ada kasih di muka dari ibu ini. Dan kenapa sih kita perlu membahas apa itu melayani ya, dan kenapa kita juga harus melayani sesama kita. Mungkin kita langsung ke next slides. Di mana seperti yang kita tahu di Alkitab ya, dan juga ayat inti kita pada hari ini dan juga bulan ini, yang berisi di Galatia 5 ayat 13. Di mana Tuhan meminta kita untuk melayani satu sama lain. Bila kita baca di sini, Tuhan meminta kita untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Karena kita sendiri juga sudah dilayani oleh Tuhan dan sudah dibebaskan dari kuasa maut dosa. Jadi kita harus mengikuti apa yang Tuhan minta karena Tuhan sendiri sudah menunjukkan teladan bagi kita selama dia di bumi. Dan juga sebelum kita lebih lanjut, melayani sendiri apa sih artinya? Mungkin bagi kita ya, kita kan udah sering ya sama dengar kata melayani, tapi mungkin kita ulang lagi aja ya. Kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti melayani itu adalah membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan oleh seseorang. Jadi saat kita melihat kan ada seseorang membutuhkan sesuatu dan kita membantu menyiapkannya, itu adalah melayani. Dan juga saat seseorang menerima atau saat kita menerima atau menyambut ajakan dari orang lain, itu juga melayani. Jadi kayak saat kan ada orang kita minta tolong kayak gitu. Contoh mungkin minta tolong belikan sesuatu, dia lagi membutuhkan sesuatu. Atau mungkin minta tolong temenin gitu ya, sebatas temenin belanja. Atau mungkin minta tolong dengerin curhat. Nah itu semua melayani kayak gitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dimana seperti foto ini ya, dimana kita seperti tangan yang siap membantu orang yang membutuhkan pertolongan kita. Kayak gitu. Dan juga untuk melayani itu ada contohnya juga biar kita bisa lebih jelas lagi. Dimana contoh yang pertama seperti yang kita tahu, memasak atau membelikan makanan untuk seseorang itu juga bagian dari melayani. Jadi kayak ini kan orang tua ya kan, ibu memasak untuk anaknya itu juga melayani. Kayak kita menyiapkan bekal ini kan untuk anak itu melayani. Andai kan juga mungkin kalau orang tua kita sakit kita yang masakin balik atau mungkin sekedar beliin makanan itu juga melayani.
Dan juga menemani mendengarkan curhatan atau menghibur seseorang, itu juga melayani. Jadi saat seseorang ada lagi sedih mungkin atau lagi stres, butuh seseorang untuk mendengarkan ceritanya, saat kita mendengarkan itu juga bagian dari pelayanan. Dan juga merawat dan menjaga seseorang itu juga bagian dari pelayanan. Dimana saat seseorang sakit, kita merawatnya, kita menjaga biar dia gak kenapa-napa, itu juga pelayanan. Bahkan sebatas seperti tadi ya, anehkan kakek, kita tuntun, ya kan, biar tidak kenapa-napa saat menyeberang jalan, itu semua pelayanan. Dan juga mendoakan seseorang, itu juga pelayanan. Karena seperti yang kita tahu, tadi arti dari melayani adalah membantu menyiapkan keperluan dari seseorang. Di mana berdoa, itu adalah kebutuhan ya. Seperti yang kita percaya, bahwa kita semua butuh untuk berdoa dan dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu saat kita mendoakan orang lain, itu juga pelayanan. Itu karena dibutuhkan oleh orang tersebut. Dan juga otomatis melayani diri sendiri itu juga sebenarnya bentuk dalam pelayanan. Jadi seperti kita andaikan memasak untuk diri sendiri, kita mendoakan diri sendiri, kita juga tadi ya, kalau menemani nggak mungkin ya, menemani diri sendiri nggak mungkin. Merawat, menjaga, sebenarnya bisa sih menjaga diri pribadi ya, kita jangan, kalau jalan hati-hati, kayak contoh mungkin menyeberang jalan ya, hati-hati menjaga diri sendiri. Kita mungkin jangan ke tempat-tempat yang berbahaya, itu juga menjaga diri sendiri, itu melayani juga. Jadi sebenarnya juga kita kalau tidak merepotkan orang lain bila tidak perlu, itu juga melayani. Jadi kayak contoh, andai kan ya, kita mungkin pernah ya nonton bareng teman, atau mungkin nonton bareng keluarga, atau mungkin pasangan, pas lagi nonton, pengen minum nih, atau mungkin pengen makan cemilan apa, ya kan, kadang kan mungkin kita males gitu ya, bilang tolong dong ambil minum atau apa kan, sedangkan kita lagi sehat-sehat, lagi bisa ambil sendiri gitu ya. Jadi otomatis kalau kita bisa melakukan sendiri, nggak perlu minta tolong orang lain, sebenarnya kita lebih baik tadi ambil sendiri atau apa, karena kita juga yang butuh ya, kayak gitu. Nanti malah yang ada ribut juga bisa ya, kayak contoh, tolong dong ambilin, bisa ambil sendiri kenapa enggak, terus nanti dibalas lagi, gitu doang pelit banget sih, gitu kan, itu aja sombong, padahal kita nggak nyadar, padahal kita sendiri juga bisa, dan bukan salah dia juga nolak, kan ya, kayak gitu. Jadi saat kita bisa melayani diri sendiri dan tidak merepotkan orang lain, itu juga adalah pelayanan. Kemudian, pelayanan sendiri atau melayani itu juga sebenarnya ada tingkatan. Kayak contoh di dunia bisnis itu juga ada tingkatan ya. Selain nanti juga kita bahas contoh mungkin di kehidupan sehari-hari kita sesama. Dimana kalau di bisnis juga ada level tingkat pelayanan. Mulai dari level kriminal, dari namanya udah buruk banget ya, kriminal. Sampai ke paling baik yaitu level unbelievable, tidak bisa dipercaya kayak gitu. Nah mungkin kita bisa bahas utamanya yang paling penting dari level kriminal ke level unbelievable. Dan bisa kita mungkin kali ini menggunakan contoh pelayanan di suatu restoran. Dimana seperti kita tahu kalau kita makan ke restoran ya, mungkin restoran hampir nggak ada ya yang mungkin pelayanan level kriminal. Tapi seandainya ada mungkin contohnya gini, kayak kita ke restoran pelayannya malah main Mobile Legends di pojok gitu ya. Bukannya siap melayani main games. Terus dipanggil datangnya kayak mukanya judes segala macam kayak nggak siap melayanin. Menunya dilempar gitu ya. Bukan ditaruh bagi dilempar. Terus nanya pesanan bukannya mau dengerin dikte. Udah pesan ini aja gitu. Itu terus abis itu makanan yang datang pula mungkin disampaikannya lama gitu ya. Makanannya nggak datang-datang dan sekalinya datang busuk pula, aneh kan. Itu udah level kriminal banget gitu ya. Sampai-sampai kita andai kan emosi dan juga mengajukan komplain ya sampai ke media umbar-umbar. Dan otomatis kita nggak bakal datang lagi ke tempat restoran yang seperti itu. Nah kalau contoh di kehidupan sehari-hari mungkin tadi saat kita membutuhkan pertolongan nih ke orang lain, contoh curhat ya, kita curhat ke teman kita cerita keluh kesah kita, nah teman kita bukannya menghibur atau apa, malah dipakai buat bahan gosip. Malah digosipin, jelek-jelekin kita. Padahal kita lagi susah segala macam kayak gitu. Nah, terus gosipnya menyebar tuh. Yang kita sendiri yang cerita denger ya kan. Gosipnya, kok pada tahu segala macam terus. Malah kita jadi sakit hati, jadi sedih dan malah akhirnya nggak balik lagi ke teman kita itu. Nggak bisa dipercaya lagi. Nah, kita juga sama bila ada orang cerita curhat ke kita masalahnya segala macam, jangan malah kita jadi menghakimi dia, terus juga malah mengumbar ke teman-teman yang lain, tapi kita harus dengarkan dengan kasih dan menerima apa adanya. Jadi kayak contoh juga di cerita di Alkitab kayak Ayub ya, saat dia mengalami kesusahan, teman-temannya datang, bukannya menghibur saja, tetapi juga menghakimi kayak gitu. Padahal mereka kan nggak tahu ya apa yang dialami oleh Ayub gitu ya, kayak gitu. Jadi kita
harus sama-sama selalu ingat bahwa kita itu jangan menjadi batu sandungan dan kita harus mengasihi orang lain juga saat membutuhkan pertolongan kita. Nah kemudian level yang sisanya sebenarnya otomatis itu ya, kayak basic level, ada expected, jadi kayak sesuai ekspektasi tapi nggak melampaui ekspektasi. Dan level tertinggi adalah unbelievable, di mana kata kuncinya adalah di sini pelayanannya saking hebatnya dan amazingnya sampai menyentuh hati dari yang kita layani, kayak gitu. Jadi kalau di restoran sampai kita yang datang untuk makan di sana tersentuh gitu, kayak merasa dihargai banget gitu. Jadi sampai seneng banget. Dan akhirnya mau datang lagi, dan juga memberikan respon yang positif ke semua orang. Saat kita menyentuh hati seseorang. Jadi inilah yang kita harus untuk selalu ingat bahwa level unbelievable memang bukan hal yang mudah, tetapi ini adalah hal yang penting, nanti akan kita bahas lagi kenapa harus level unbelievable. Oke, kita langsung next saja lagi. Di mana pertanyaannya sekarang? Apakah Tuhan meminta kita untuk melayani tadi ya dengan level yang unbelievable? Dimana seperti kita lihat di Kolose 3 ayat 23, Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dimana saat kita melayani tadi ya orang lain maupun diri sendiri, kita harus ingat seperti melayani untuk Tuhan. Jangan kita menganggap kayak contoh, andai kan seperti gambar di sini, kayak andai kan kakek kepada anak kecil. Mungkin kadang ada kakek yang sombong ya, oh masih muda dia gitu ya, saya lebih tua harus lebih di respect segala macam. Jadi kayak nggak melayani dengan tulus kayak gitu. Bahkan tidak mau melayani yang lebih muda, andai kan. Begitu juga dengan anak kecil, mungkin bisa, tapi kalau anak kecil mestinya polos ya. Tapi mungkin ada anak muda atau gimana ke orang tua, udah tua gitu segala macam, apa yang melayani gitu. Kan? Atau mungkin ke orang yang lebih, mungkin nggak lebih kaya dari kita, atau mungkin jabatannya nggak lebih tinggi dari kita. Kita jadi melayaninya tadi tidak dengan sepenuh hati. Sedangkan Alkitab minta kita untuk melayani semua tadi seperti kita melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Otomatis kalau kita melayani untuk Tuhan lebih lagi ya dibandingkan kita melayani untuk Pak Jokowi. Ya, dimana kalau kita melayani presiden pasti kan juga harus sempurna banget ya. Kalau kan macam-macam bahaya tuh. Nah, apalagi melayani untuk Tuhan gitu ya, menciptakan kita dan mengasihi kita. Jadi Tuhan meminta kita untuk melayani dengan level unbelievable. Nah selain itu, Tuhan juga berkata sebenarnya nih, melayani walaupun kita sudah level unbelievable, tapi tanpa kasih semua itu sia-sia. Jadi seperti yang kita baca di 1 Korintus 13 ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dimana message ini strong banget ya pas saya baca, dimana tadi ya kita menyerahkan nih segala sesuatu yang kita punya ke orang lain. Bahkan kita serahkan diri kita tadi ya untuk dibakar. Itu kan udah ekstrim banget ya, udah level unbelievable banget pengorbanannya. Tetapi kalau kita tidak memiliki kasih, semuanya itu sia-sia di mata Tuhan. Nah saat Tuhan datang ke bumi dan mati untuk kita, Tuhan memiliki kasih. Dia sudah level unbelievable dan memiliki kasih untuk menembus kita. Kayak gitu. Dan tidak hanya harus dengan kasih juga, tantangan baru lagi dari Tuhan. Apakah kita mau melayani dan mengasihi orang yang tidak baik kepada kita atau mengasihi musuh kita? Di mana Tuhan di Lukas 6 ayat 27-36 dan juga Matius 5 38-48 membahas bagaimana kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Mungkin di sini ada yang bisa bantu baca kita bersama-sama untuk Lukas 6 ayat mulai dari 27 sampai ke 36. Mari kita baca bersama-sama dari Alkitab kita. Ya, Lukas 6. Mungkin Kobrai. Oh, oke. Insya Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Oh iya, Tante Ida. Ayat Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah ke musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu.
Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa yang menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, kalau kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat terakhir 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Di mana dari kita mendengar ya ayat tadi ya dari 27 sampai 36 ini message yang sangat strong ya dan sangat menantang kita untuk mengasihi, bukan cuma yang mengasihi kita tetapi juga mengasihi orang yang jahat kepada kita. Di mana ayat yang menarik di sini utamanya sebenarnya di ayat mulai dari ayat ke-35 ya, di mana kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan tadi pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu tadi akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Di mana Tuhan tidak sembarang meminta kita tanpa menunjukkan teladan dulu, terlebih dahulu. Jadi Tuhan Yesus seperti yang kita tahu saat dia di bumi, dia meneladani ini semua. Dia melayani orang bukan yang baik saja kepada dia, tetapi kepada semua orang. Seperti contoh saat Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, yang balik hanya berapa orang? 1 dari 10, ya 9-nya tidak berterima kasih sama sekali kepada Tuhan Yesus. Nah tetapi Tuhan tunjukkan tuh bahwa tetap aja kita layani walaupun orang itu tidak tahu berterima kasih, bahkan sekalipun dia jahat kepada kita. Bahkan tadi juga dibilang ya, barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Itu udah ekstrim banget ya kalau kita dengar. Tetapi ini bukan main-main ya. Tetapi kalau kita mengalami di situasi yang sama, kita harus melakukan hal yang sama juga. Jadi saat orang juga mengutuk kita atau membenci kita harus memberkati dan berdoa bagi dia juga. Dimana berdoa itu adalah melayani juga tadi. Jadi kita diminta untuk melayani orang yang juga berbuat jahat atau tidak baik kepada kita. Nah ini semua makin tantangan lagi tuh. Pertama tadi harus level unbelievable dalam pelayanan. Kedua harus menggunakan kasih juga, harus memiliki kasih. Tanpa kasih sia-sia. Dan yang ketiga juga, kita melayani harus juga nggak cuma ke orang yang baik kepada kita, tetapi juga untuk kepada orang yang tidak baik kepada kita. Mungkin contoh sederhana nggak harus jauh-jauh deh ya. Nggak harus mungkin orang yang mendadak kita nggak kenal, mendadak jahat ke kita jadi nggak mau baik, nggak sejauh-jauh ke sana. Mungkin, andai kan kita di pertemanan, atau mungkin di pasangan, atau di keluarga. Andai kan mungkin teman kita, ya kan, jahatin kita atau mungkin bikin kita tersinggung. Nah, apakah dari situ kita jadi emosi dan nggak mau melayani dia lagi? Nah, itu kan kita harus bertanya ya kepada diri kita masing-masing. Begitu juga kepada pasangan. Mungkin nama kita pasangan kadang ada ribut atau ada tadi perselisihan segala macam. Nah, kalau udah ribut, nah gimana juga tuh? Kita coba introspeksi masing-masing. Kalau mendadak nih pasangan kita lagi butuh sesuatu, tapi lagi ribut kan, lagi emosi. Mau nggak kita tadi menghilangkan itu untuk melayani dia gitu. Jadi intinya kita diminta Tuhan melayani walaupun seorang
yang jahat kepada kita atau mungkin menyinggung kita sebatas itu. Dan kemudian kita lanjut lagi. Oke. Nah, di mana sebenarnya melayani itu enggak semerta-merta kayak kita pengorbanan terus-menerus. Sebenarnya melayani itu juga ada manfaat bagi kita pribadi. Di mana di sini ada contoh ya, 3 manfaat dari pelayanan. Di mana pertama, melayani bisa membuat kita lebih bahagia dan sehat. Nah, kenapa nih? Karena saya coba research kan di internet apakah benar ya. Di mana benar dibilang ilmuwan menemukan fakta bahwa membantu orang lain biasanya itu memicu keluarnya dopamin dan membuat kita merasa lebih bahagia serta memiliki perasaan moral yang lebih baik. Nah, otomatis kalau kita bahagia, biasanya kita juga sehat ya. Karena kan biasa gitu ya, kalau kita lagi happy segala macam, nggak sakit-sakit biasanya gitu. Makanya biasanya kalau kita liburan atau lagi melakukan sesuatu yang kita activity, yang tadi mungkin lagi agak kurang sehat atau apa, langsung jadi pulih gitu. Jadi kayak dulu mungkin Brandon tuh suka banget main basket. Lagi kurang enak badan tapi pas main basket semangat, sembuh, sehat langsung. Gitu. Jadi membuat kita juga tadi bahagia ya, dan otomatis membuat kita juga lebih sehat. Makanya biasa orang yang sering melayani, yang tadi ya bahagia, biasa hidupnya lebih panjang gitu. Dibandingkan ada yang kan orang yang egois, mungkin kita ya selalu menggerutu sendiri segala macam. Kemudian, manfaat kedua juga menambah teman dan supporter. Di mana kita kalau membantu orang lain dapat menciptakan ikatan emosional yang kuat dan membuat orang lain cenderung mendukung Anda atau mendukung kita dalam waktu yang sulit atau ketika kita membutuhkan dukungan. Jadi benar ya, kita mungkin udah ada pengalaman ya kalau kita melayani orang lain atau mungkin kita yang dilayani, kita jadi merasa lebih attach ya ke orang yang membantu kita dan merasa ada kayak mau balas budi gitu ya, ada kayak rasa ikatan gitu ya. Nah, otomatis tadi juga ada keuntungan tuh kalau kita melayani banyak orang, makin banyak teman kita, makin banyak juga pendukung kita. Nah, itu manfaat kedua. Nah, kemudian manfaat ketiga juga membuat dunia lebih indah. Wah, kata-katanya asik banget ya. Dimana nih pas aku coba baca di internet, menarik banget nih. Nah, kenapa sih? Karena ketika individu dan komunitas berusaha untuk membantu satu sama lain, ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih peduli, harmonis, dan berdaya. Dimana kalau kita mungkin sering lihat ya di konten TikTok atau konten video-video, kadang ada kan yang pas kasih ke orang lain bilang double it to the next person atau kasih lagi ke orang lain. Bahkan tanpa diminta biasa kadang gitu ya, dengan secara tidak langsung yang diberi kita jadi happy segala macam dan lebih berbelas kasihan kepada orang lain lagi kayak gitu. Jadi otomatis kalau semuanya berbuat baik makin banyak menular seperti virus COVID ya. Tetapi ini virus tadi yang baik gitu ya, bukan virus yang jahat, tapi virus yang baik untuk saling melayani semua dan hidup akan lebih indah. Karena kita lihat sendiri ya, dunia itu makin hancur karena apa sih? Karena banyak orang yang egois ya, memikirkan diri sendiri, tidak mau melayani orang lain, dan tidak berempati atau memikirkan orang lain juga. Kayak mungkin korupsi, tadi ya, pencemaran lingkungan, segala macam. Itu kan karena biasa egois ya, kita mau untung sendiri, tapi mengorbankan yang lain. Nah, tetapi nih, selain ada manfaat ini, saya coba lagi search di internet ya, pakai ChatGPT. Mungkin teman-teman semua keluarga di sini udah pernah dengar belum apa itu ChatGPT? Jadi ini baru-baru ini ya cukup trending ya, di mana ada AI ya, artificial intelligence atau bisa dibilang komputer yang bisa kita tanya apapun gitu. Bisa kita bahkan minta bikinin cerita atau apapun bisa dia, hebat. Nah, ini contoh nih, aku coba tes nanya ya, apakah sering melayani orang lain membuat kita lebih bahagia dan sehat? Dijawabnya panjang tuh ya. Di mana fakta-faktanya banyak tuh, mengurangi stres ya kan, meningkatkan perasaan kebahagiaan, meningkatkan rasa keterhubungan ya kan, memiliki dampak positif pada kesehatan fisik tuh. Jadi banyak ya fakta-fakta. Nah, tetapi yang menarik yang saya point out di sini, yang terakhir nih, ini saya sendiri kaget, ChatGPT bisa mengeluarkan ini. Lebih dari yang saya tanya. Jadi dia kasih tahu nih, namun penting untuk diingat bahwa motivasi Anda untuk membantu orang lain sebaiknya tulus. Bukan hanya untuk mendapatkan manfaat pribadi. Melakukan perbuatan baik dengan niat yang tulus seringkali lebih memuaskan dan berdampak positif pada diri Anda dan orang lain. Di mana seorang AI ya, sebuah AI bahkan
bisa mengarahkan untuk tadi melayani itu harus dengan tulus. Jangan fokus kepada manfaatnya. Dan juga kalau kita melayani dengan tulus, AI juga berkata tuh, seringkali lebih memuaskan dan berdampak positif. Benar sih, dari pengalaman saya ya, mungkin gini, kalau kita melayani orang lain, tapi kita kayak berharap ya, ada sesuatu kembali nih dari dia, mungkin ucapan terima kasih, sebatas ucapan terima kasih. Atau mungkin kita ekspektasi diberi sesuatu yang sama besarnya. Nah, saat orang tersebut tidak memenuhi ekspektasi kita, atau mungkin tadi ya, tidak berterima kasih, kita pasti jadi kecewa, benar ya? Kita jadi kecewa, kita jadi mungkin nggak bahagia, kayak gitu. Dibandingkan kalau tadi kita pas awal melayani, kita memang dengan tulus, mau apapun responnya, itu tidak masalah bagi kita. Nah otomatis kalau kita kayak gitu, pasti kayak ya udah dia nggak berterima kasih, kita juga tetap bahagia, udah membantu dia, kayak gitu. Makanya saya juga pernah dengar tuh ada cerita menarik, waktu itu diceritain sama papa, jadi ada ya seorang pegolf, kalau nggak salah pegolf terkenal, yang banyak duit, itu di tempat pegolf biasa ada yang suka minta uang, bilangnya buat pernikahan operasi anak, atau bilang perlu balik ke rumah, gak ada uang, kayak gitu. Nah jadi suatu saat pegolf tersebut didatangin seorang ibu, belum tahu ibu sih, jadi seorang perempuan gitu ya, datang seorang wanita, minta tolong nih ke pegolf ini, bilang, tolong dong anak saya lagi kritis parah gitu, jadi butuh biaya pengobatan, kalau enggak akan meninggal. Nah akhirnya pegolf itu kasih tuh biayanya untuk pengobatan anaknya. Dan setelah dia sudah berikan, nggak lama temennya kasih tahu ke dia bahwa itu biasa udah sering nipu orang. Nah, tapi yang menarik respon dari pegolf tersebut bukannya dia jadi marah ya atau tadi ya jadi kecil hati, dia justru bersyukur. Dia bilang gini, saya bersyukur setidaknya ternyata tidak ada anak yang sedang tadi kritis. Tidak ada anak yang sedang sakit yang membutuhkan pertolongan. Jadi amazing banget ya pas kita dengar responnya. Bukannya dia jadi kayak merasa tertipu atau apa, tapi justru dia mencari sisi positifnya. Dia justru jadi bersyukur bahwa tidak ada anak yang sedang tadi ya kesulitan, sedang sakit, sedang menderita. Dan juga kembali lagi ya, ChatGPT saya tes lagi yang lain. Semuanya terbukti ya. Kayak contoh, apakah sering melayani orang lain membuat kita bertambah teman dan pendukung? Benar juga, tetapi kembali lagi dibilang tuh. Namun penting untuk diingat bahwa lagi-lagi tuh, motivasi untuk membantu orang lain, tuh, sebaiknya tidak hanya untuk mendapatkan teman atau pendukung, tetapi lebih karena Anda peduli dan ingin memberikan bantuan yang tulus. Jadi lagi-lagi kita jangan fokus terhadap manfaat, tetapi tadi ya, meneladani kasih Kristus hanya oleh kasih saja. Dan yang terakhir, manfaat yang terakhir tadi ya, melayani orang lain juga benar gak sih membuat dunia lebih indah? Dijawab ya, bahwa benar tuh bisa ya. Mirip-mirip kayak yang jawaban pertama. Nah cuma, ini kesimpulan terakhir dari AI-nya sedikit ada berbeda lagi, di mana meskipun melayani orang lain adalah salah satu cara untuk membuat dunia lebih indah, hal itu juga memerlukan upaya kolektif dari banyak individu dan komunitas untuk mencapai perubahan positif yang lebih besar. Ketika kita semua berkontribusi dengan tulus, kita dapat membantu menciptakan dunia yang lebih baik untuk semua orang. Di mana otomatis kalau satu orang pasti ada dampak, pasti tetap ada impact. Tetapi kalau lebih ramai lagi, pasti impactnya lebih besar. Seperti saat kita mengerjakan sesuatu, kalau kita bergotong royong bersama-sama, pasti lebih besar ya impactnya, kayak gitu. Jadi bahkan tadi ya, ChatGPT sekalipun AI buatan manusia bisa memiliki tadi ya, ini hati untuk melayani dengan tulus kayak gitu. Mengarahkan kita untuk melayani dengan tulus. Apalagi kita ya sebagai ciptaan Tuhan, kita harus tidak boleh kalah ya dari AI sekalipun kayak gitu. Dan kemudian, sekarang makanya, kenapa sih, jadi bagaimana sih kita bisa melayani dengan level unbelievable, dengan kasih, tanpa mengharapkan imbalan, dan juga kepada orang yang jahat sama kita. Itu bagaimana ya kan pertanyaannya. Saya sendiri juga bertanya-tanya nih, gimana sih caranya? Nah, kebetulan pas kita kalau sering pernah membaca di Alkitab bahwa kisah Kristus Yesus, itu benar-benar amazing banget ya Tuhan Yesus kita, makanya kenapa menjadi sosok yang perlu kita appreciate, kita sembah ya dan kita layani selamanya. Di mana di Markus 10 ayat 45, ini ayatnya strong banget bahwa karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani,
melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Di mana Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani kita semua dan bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi selama Tuhan di bumi, Tuhan Yesus di bumi, itu tidak ada tuh pikiran atau kepentingan pribadi yang ditonjolkan. Bahkan sampai dia disambuk, dia disalib, Tuhan bisa menahannya semua karena ada kasih yang benar-benar tulus dari dalam, baik bagi yang jahat kepada dia maupun kepada yang baik kepada dia. Bahkan muridnya sekalipun, Petrus dan semua, walaupun menyangkal Tuhan Yesus, dia tetap tidak pernah berubah, kasihnya tetap tulus kepada semuanya. Jadi seperti kita lihat ya, Tuhan Yesus juga meneladani, membasuh kaki murid-muridnya, merendahkan hati, merendahkan dirinya, menyembuhkan orang sakit, berfirman dan memberi makan banyak orang, dan juga menyembuhkan orang yang buta, dan sampai mati di kayu salib. Jadi kalau kita selalu lagi lemah, mungkin kita lagi merasa kayak tadi ya, ada orang jahat sama kita kayak nggak ada power untuk mau melayaninya, kita harus ingat teladan Yesus bahwa Tuhan Yesus sendiri itu sudah mengasihi kita terlebih dahulu dan sudah menunjukkan teladannya. Karena kita sendiri pasti pernah berbuat salah ya. Nggak mungkin kita setiap manusia tidak pernah berbuat dosa. Kita semua pernah berdosa dan pernah juga menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan selalu mengasihi kita, bahkan tadi ya, mengorbankan nyawanya demi kita. Jadi apa yang menahan kita untuk tidak mau memaafkan anekan orang lain dan melayani dengan tulus. Seperti itu. Dan mungkin aku juga mau ada sharing sedikit pengalaman pribadi. Dulu selama di Prodika, zaman dulu masih sering mengajar, mungkin bisa, ya dulu zaman sering mengajar, ini udah sekitar 3 tahun kayaknya yang lalu. Dulu pas mengajar itu selalu bawaannya doa terus gitu. Jadi baik malam sebelum besok pagi ngajar doa, pagi bangun doa, sebelum kelas mulai doa. Dan selama lagi kelas juga doa dalam hati dulu kayak gitu. Jadi kayak semoga materi yang disampaikan bisa tersampaikan dengan baik, dan semoga waktu itu aku bisa melayani dengan baik, dan semoga murid semuanya akhirnya bisa berubah hidupnya gitu, bisa jadi lebih baik lagi, bisa menangkap materi semua yang disampaikan, dan akhirnya bisa memiliki masa depan yang lebih baik kayak gitu. Jadi dulu fokusnya berdoa terus, minta Tuhan tolong, karena dulu juga aku merasa tidak berdaya, seperti contoh ini membawa firman, ini benar-benar berdoa terus, karena lagi-lagi cuma Tuhan ya yang bisa menguatkan kita. Manusia itu, daging itu lemah, kita manusia itu lemah, butuh bantuan dari Tuhan saja. Dimana Tuhan pokoknya dan kita carangnya. Dimana kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Kayak gitu. Dan puji Tuhan waktu itu ternyata murid-murid bisa akhirnya beneran berhasil waktu itu kelasnya, dan juga yang saya tidak menyangka mereka bisa tersentuh hatinya juga kayak gitu. Jadi kayak bisa menyentuh hati mereka. Jadi kayak contoh waktu itu, nah ini setelah kita sudah pada lulus nih. Jadi pas waktu itu muridnya sudah pada selesai kelas, akhirnya kita waktu itu ada merayakan gitu ya, kayak merayakan kecil-kecilan di mall aja. Jadi kayak ada makan bareng sama minum bareng, dan puji Tuhan mereka semua juga saling dekat ya satu sama lain, saling mendukung juga kayak gitu satu sama lain di kelas. Jadi kayak berdampak positif juga. Jadi teman-teman sekelas ini semuanya itu niat banget. Jadi sekedar info, di Prodika itu dulu cuma kelas itu 3 jam sebenarnya dulu. 3 jam di pagi, habis itu bebas. Mau ngapain, mau pulang, mau belajar lagi, itu bebas, tidak wajib. Nah, tetapi sekarang 3 jam materi di kelas, baru 3 jam sesi praktis dan mentoring. Dan juga kerjasama sesama teman. Tapi dulu nggak ada. Nah, tetapi dulu walaupun tidak diwajibkan, teman-teman ini, mantan-mantan murid saya dulu, itu rajin semua. Benar-benar semua niat gitu. Kayak setelah kelas masih kerjain PR, tugas yang dikasih, dan saling membantu satu sama lain gitu, saling dekat. Dan waktu itu saat saya melihat itu, saya juga jadi terdorong tuh untuk membantu mereka juga kalau masih ada bingung. Ada apa, aku datang ke kelas, terus ya kasih masukan lagi kalau ada pertanyaan. Jadi walaupun sebenarnya dulu itu tidak wajib, pengajar itu juga setelah 3 jam di pagi bebas, mau juga kerjaan yang lain kayak gitu. Nah, tetapi waktu itu karena mereka juga tadi ya, memiliki jiwa melayani satu sama lain juga,
saya juga jadi terdorong untuk mendukung juga gitu. Dan puji Tuhan, akhirnya hasilnya tidak sia-sia dan mereka semua bisa akhirnya sekarang sukses dan memiliki hidup yang lebih baik. Dan juga nih bahkan ya ada salah satu murid yang nggak ikut di makan-makannya, jadi ada beberapa murid sebenarnya juga yang nggak ikut, tetapi saya nggak expect gitu bisa datang mendadak kasih info, bisa dapat kabar diterima kerja, contoh di embrio mulai masuk Senin gitu ya, baru dia merasa berterima kasih juga. Dan juga bahkan setelah sudah berapa tahun kemudian, setelah dia udah pindah kerja juga, dia juga kadang ada infoin waktu itu, by the way sekarang aku udah di Stockbit gitu. Dan dia ternyata masih ingat gitu, masih berterima kasih juga. Bahkan saya nggak ada expect gitu ya, bahwa ada yang datang berterima kasih. Jadi saya pribadi pas membaca ini semua, saya sendiri waktu itu tersentuh banget gitu, kayak aduh thank you banget Tuhan bahwa nggak sia-sia dan Tuhan benar-benar menyertai saya waktu itu, kayak gitu. Jadi ini juga waktu itu menguatkan iman saya buat kalau melayani itu memang kita harus bergantung sama Tuhan saja, tidak bisa sendiri saja. Dan juga kita harus tulus melayani, maka orang yang kita layani akan merasakan itu. Akan merasakan hati jiwa yang tulus. Dan walaupun andaikan enggak semua mungkin berterima kasih, tetapi yang penting Tuhan yang melihat. Kita fokusnya jangan tadi ya untuk manusia, tetapi untuk Tuhan saja. Dan untuk poin terakhir yang perlu kita ingat ya ke depannya bersama-sama, apa aja sih yang perlu kita ingat ke depannya? Nah mungkin poin pertama tadi ya, Tuhan meminta kita untuk melayani. Jadi kita nggak boleh menjadi orang yang pasif, acuh tak acuh, tetapi kita harus lihat lingkungan sekitar dan harus mau melayani. Kemudian yang kedua, Tuhan meminta kita juga untuk melayani dengan level yang unbelievable. Jadi nggak sebatas melayani saja, tetapi kita juga diminta untuk melayani dengan level yang tinggi ya, yang sangat tinggi. Nah kemudian juga untuk poin yang ketiga, Tuhan meminta kita untuk melayani dengan kasih. Karena tadi ya, tanpa kasih semuanya menjadi sia-sia. Nah kemudian poin yang keempat, Tuhan meminta kita untuk juga melayani dan mengasihi orang yang jahat kepada kita sekalipun juga. Jadi kita tidak cukup juga melayani cuma orang-orang yang berbuat baik kepada kita, tetapi sekalipun yang bikin mungkin kita dengki mungkin atau lagi emosi atau mungkin bikin kita lagi tadi ya jadi kayak naik darah, kita juga tetap harus bisa melayani dia dengan tulus dan dengan kasih juga. Nggak sebatas juga melayani tapi nggak mengasihi gitu ya. Gitu. Jadi kita harus mengasihi juga. Dan juga otomatis poin yang paling penting juga poin kelima, bahwa semua ini bisa kita lakukan hanya dengan bantuan Tuhan dan mengikuti teladannya saja. Jadi kalau tanpa Tuhan semuanya itu sia-sia. Pasti banyak kemunafikan, kita pasti banyak tidak tulus, hati kita tidak bersih kalau tidak ada Tuhan di hati kita. Kita juga tidak, kalau kita tidak selalu ingat bahwa yang kita lakukan ini bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Jadi itulah yang perlu kita ingat ke depannya. Dan semoga akhirnya kita semua bisa melayani sesama dengan tulus dan menjadi berkat untuk semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan berkati kita semua. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kembali lagi kami datang hadirat-Mu ya Tuhan untuk berterima kasih dan mengucap syukur ya Tuhan atas teladan-Mu dan pengorbanan-Mu ya Tuhan selama di dunia ini ya Tuhan, bahkan mati di kayu salib untuk menebus kami ya Tuhan dari dosa, upah dosa yaitu maut ya Tuhan. Tuhan, tolong ya Tuhan bantu ingatkan kami ke depannya ya Tuhan, semoga kami bisa menjadi orang yang lebih baik hati, yang lebih siap untuk melayani sesama ya Tuhan dengan kasih, ya Tuhan dengan level yang unbelievable, dan juga bahkan bisa melayani orang yang jahat kepada kita sekalipun juga ya Tuhan. Semoga kami bisa selalu ingat untuk bergantung kepada-Mu saja ya Tuhan, meminta-Mu untuk hadir di hati kami ya Tuhan, meminta Roh Kudus-Mu, dan juga semoga kami bisa selalu mengikuti teladan-Mu dan bisa menjadi terang dan garam dunia ya Tuhan. Tuhan tolong kuatkan kami dan juga berkati kami ya Tuhan ke depannya. Semoga kami bisa saling mendukung juga satu sama lain ya Tuhan. Saling menguatkan satu sama lain di komunitas ini. Dan bisa bertumbuh bersama ya Tuhan sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Tuhan, doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.